kepersediaannya untuk hadir di tempat kita yang berbahagia dan sedikit sendu hari ini ya. Cuaca sedikit tidak bersahabat. Tapi terima kasih untuk hadiran. Kita tepuk tangan dulu semua. Oke, silakan Mami Is boleh duduk di tempat yang disediakan. Mami Is boleh ya. Nah, lanjut saja ya. Terima kasih Mami Is sudah hadir. Hari ini kita sedikit santai saja, tidak tegang-tegang kayak diskusi kemarin. Kita di sini diskusi santai saja. Kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti bertanya setelah saya presentasi ya. Di sini saya ingin melakukan diseminasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya Miftahul Rizka, CGP angkatan 10 dari SMPN 4 Mas Bagi, SMPN kita tercinta ini. Sekarang tema diseminasi hari ini adalah penyebaran, pemahaman, dan penerapan budaya positif, khususnya di sekolah kita yaitu SMPN 4 Mas Bagi. Kemudian kita akan membuat kesepakatan di ruangan ini khususnya. Yang pertama, kita saling menghargai. Yang kedua, angkat tangan apabila ada pertanyaan. Yang ketiga, berbicara apabila sudah dipersilahkan. Kemudian selanjutnya tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang terakhir, boleh terima telepon tapi nanti di luar, boleh izin. Ya? Oke, Bu. Selanjutnya, tujuan memahami disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Tujuannya itu yang pertama, agar kita mengetahui bagaimana cara menuntun dan mengarahkan anak didik kita dalam menumbuh kembangkan karakternya. Yang kedua ialah agar guru mampu menyelesaikan permasalahan tanpa mengintimidasi dan menjatuhkan sebelah pihak. Yang terakhir ialah agar terwujud suasana aman, nyaman, dan tentram di lingkungan sekolah. Tentunya yang berpusat kepada peserta didik atau anak-anak yang kita ajar di sini. Kemudian selanjutnya adalah pengertian budaya positif. Budaya positif ialah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berasal dari kata budaya yang memiliki arti pikiran atau akal budi. Berbudaya artinya memiliki budaya, sedangkan kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Kemudian budaya positif ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi, budaya positif itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bersifat menyeluruh atau universal di seluruh sekolah kita. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu Guru ingin kita melakukan olahraga ringan dulu. Boleh berdiri sebentar? Ibu guru cantik boleh berdiri sebentar? Yuk, panggilan lagi. Sini. Ibu Guru. Yeah.
diri, bukan menjadikan dua menara tinggi. Cari kanan, tempat cari kiri, bukan menjadi 82 telinga kelinci. Cari kanan, 5 jari kiri, bukan menjadi 10 fungsi yang berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah semangat ya melanjutkan materi. Kita lanjut ya, berarti kamu sudah semangat. Sekarang kita berlanjut ke konsep budaya positif. Ya, di sini kita akan sedikit membahas 6 konsep budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam, restitusi segitiga, restitusi dalam menyelesaikan permasalahan anak. Kemudian, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti kita sudah mendengarkan? Sudah mendengar belum? Sudah. Oke, bagus. Sehingga peserta didik yes, Diferensiasi. belajar sesuai dengan kebutuhannya. Apa yang dibutuhkan anak, itu yang kita sediakan. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Oke. Lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada namanya perubahan paradigma stimulus respon yang berubah menjadi teori kontrol. Respon adalah tingkah laku yang diwujudkan oleh suatu organisme hidup yang merupakan hasil dari rangsangan dari luar atau dari dalam. Stimulus adalah segala sesuatu yang menyebabkan Anda bereaksi, misalnya bau makanan atau mulut berair. Respon adalah tindakan tubuh. Kemudian kontrol adalah mengendalikan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai sekalipun. Kemudian ada miskonsepsi mengenai teori kontrol tersebut. Yang pertama, ini yang selalu kita lakukan atau pernah kita lakukan ketika kita belum mengetahui kurikulum yang sekarang. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa trik dan membuat orang merasa bersalah dalam bisa menguatkan karakter. Yang terakhir ialah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Sedangkan perubahannya dari stimulus ke teori kontrol menjadi realitas. Atau kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan masing-masing dari kita itu ialah berbeda. Kemudian yang dulu semua orang melihat hal itu sama. Semua guru melihat muridnya sama. Berubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya ialah kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Guru mencoba merubah murid memiliki pandangan yang sama. Tetapi semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita berusaha memahami
dibaca ya. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward yang sering kita lakukan, kemudian ancaman atau hukuman. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik atau siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dirinya sendiri tanpa dipaksa dalam berubah ke arah yang lebih baik. Itu tujuan dari disiplin positif. Kemudian apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai kebajikan universal, nilai kebajikan ialah nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Bagaimana Pak Lazmi? Apakah Anda memiliki nilai positif yang ingin dituju? Insya Allah. Bagus. Nilai kebajikan berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nanti kita bisa sepakati belajar untuk menyepakati nilai kebajikan yang ada di kelas nanti. Ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi dari kita berperilaku sama seperti norma yang ada di masyarakat. Tetapi untuk nilai kebajikan universal tidak terbatas oleh suku ini melakukan hal ini, suku yang ini melakukan hal yang ini. Nilai kebajikan universal itu lebih bersifat menyeluruh. Kemudian menurut teori kontrol, nilai kebajikan diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun atau motivasi yang ada di dalam dirinya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya, boleh nanti Pak Guru Azmi nanya ya, atau memberikan saya masukan atau tanggapan yang berarti bagi saya. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi yang sering kita lakukan. Yang pertama ada motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, biasanya kita melakukan sesuatu itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang sering dilakukan siswa biasanya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Misalkan si Yusril mengerjakan tugasnya agar mendapatkan nilai yang bagus. Itu salah satu contohnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi ini, mana motivasi yang paling baik untuk dilakukan? Baik kita sebagai guru atau kita sebagai siswa? Boleh raise hand atau angkat tangan? Dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana motivasi yang paling baik untuk dilakukan? Kira-kira? Tidak ada jawaban yang salah. Saya hanya ingin mendengarkan pendapat saja. Nomor 3. Oke, good. Nomor 3 yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kenapa? Mungkin ada
yang ketiga. Saya juga setuju dengan teori yang ketiga. Tapi mungkin pendapat saya berbeda dengan guru yang lain mungkin. Kenapa mungkin? Kalau untuk pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, memangnya kenapa gitu? Apakah kurang bagus? Paling bagus. Kurang bagus ya? Paling bagus. Paling bagus. Pendapat kita berbeda Pak ya. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus mendapatkan imbalan atau penghargaan? Setuju tidak? Setuju. Oke, ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak. Oke, masing-masing dari kita kembali lagi ke berbeda. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yang ini menurut saya paling apa ya bahasanya? Paling pas untuk dilakukan. Karena yang ketiga ini, ketika kita menumbuhkan motivasi dalam diri anak, yang anak itu tidak merasa dia akan dihukum, atau anak itu tidak merasa dia harus mendapatkan suatu imbalan, tetapi motivasi ini ya berasal dari dirinya sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Itu yang paling, menurut saya paling tepat. Kemudian yang kedua ada hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Benarkah Pak Guru Azmi? Ya. Betul. Ya, kadang kita ketika menghukum anak itu tidak merencanakan Pak ya. Ya, tapi kita langsung peng, gitu. Benarkah? Sekedar untuk mengasih tangan aja. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Benar anak-anak tidak tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan hukuman dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari penghukum saja, dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima. Ya, kita sama-sama sadari ya. Saya juga sering tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa hukuman fisik maupun psikis. Anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Anak disakiti. Kemudian ada konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati. Konsekuensi itu lebih ke sebab dan akibat. Dia melakukan apa, konsekuensinya apa. Misalkan satu murid ini terlambat, dia tahu konsekuensinya akan apa, akan telat mendapatkan pembelajaran. Seperti itu kalau konsekuensi sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan gurunya. Umumnya berbentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk waktu yang pendek, sama dengan hukuman tadi. Anak juga merasa tidak nyaman, sama dengan konsekuensi. Dia tetap mendapatkan ketidaknyamanan. Yang ketiga, dihukum oleh penghargaan. Kita seperti kenapa ya harus dihukum dengan penghargaan? Gitu ya? Ya, maksudnya apa ya? Kenapa dihukum dengan penghargaan ya? Kita lihat ya. Kita akan menemukan jawabannya di sini. Merupakan cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya ia mengemukakan beberapa pertanyaan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan dengan nilai yang sama dengan menghukum seseorang. Pengaruhnya itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan
efektif ketika kita memberikan sebuah ini hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu karena kamu ranking 1 misalkan. Menurut Koh ini tidak terlalu efektif. Kenapa? Karena ada pengaruhnya. Yang ketiga itu merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Misalkan si Bintang ranking 1, kemudian si Muharni iri, itu merusak hubungan Bintang dengan Muharni. Kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu bahasanya menghukum. Kemudian yang selanjutnya ada namanya restitusi. Ada yang pernah mendengar restitusi? Selain GP ya, selain Bunda ini mungkin. Ada yang pernah mendengar restitusi? Kalau retribusi itu Ya, IPS-nya Pak Guru ya, retribusi benar. Kalau restitusi berarti enggak kita kira-kira ada ketertarikan enggak buat mengetahui apa sih restitusi? Ada. Apa yang restitusi, Bu? Oke, saya jelaskan ya, Guru ya. Saya sharing ya, bukan saya mengajari, tapi saya sharing di sini. Apa yang sudah saya pelajari? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya begini ya. Karena kemarin saya sudah melakukan restitusi pada Yusril ya, saya sudah melakukan restitusi. Dia memiliki masalah kemarin, ditegur oleh beberapa guru karena di kelas itu dia mengantuk dan tidak fokus di kelas. Itu merupakan salah satu dari masalah murid. Salah satu masalah murid di kelas. Kemudian saya melakukan restitusi dengan tidak langsung menghukumnya. Kamu kenapa telat? Peng. Itu enggak. Apa peng? Peng itu adalah bahasa dari peng. retribusi itu No, Sir. Restitusi. Ya. restitusi berarti secara apa? Contoh sederhana berarti hukuman itu kan termasuk contoh ya. Ya. Sementara kalau kita kaitkan dengan kurikulum yang sekarang, ya kurikulum merdeka, kan, itu lebih pada apa? Kebebasan, kan. Tetapi dalam kurikulum merdeka itu seorang guru tidak boleh memberikan hukuman kalau tidak saya terima kepada peserta didik, ya. Sementara bagi saya hukuman itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kan hukuman itu bentuknya banyak kan. Ya. Tapi kenapa kok ini kan masuk di kurikulum merdeka kan akhirnya kok masih ada tentang hukuman ini? Ya, makanya tadi kan disosialisasikan kalau hukuman itu tidak efektif. Ya. Ada beberapa opsi yang dilakukan guru untuk menyelesaikan masalah murid selain menggunakan hukuman. Salah satunya dengan menggunakan restitusi. Ya, restitusi ini apa sih? Gitu ya. Restitusi ini ketika anak memiliki sebuah masalah, anak itu diajak berdiskusi atau berdialog dengan guru terkait. Kita melihat dari sudut pandang anak itu dulu. Kenapa sih dia melakukan kesalahan itu? Tanpa menjudge dia, tanpa mengintimidasi anak, tanpa membuat dia merasa oke, saya manusia yang bersalah. Begitu Pak. Jadinya kita memberikan anak itu yang pertama itu ada caranya. Nanti tahapannya ada, nanti saya jelaskan saya. Ya, sangat antusias sekali Pak Guru Azmi ini. Ya, saya lanjut sebentar ya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kita ajarkan murid mencari solusi ya Pak Guru Azmi. Untuk masalah dalam membantu ia berpikir tentang seperti apa mereka
apa mereka sifat yang mereka inginkan atau nilai-nilai yang mereka inginkan. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Masih banyak bahasnya kalau restitusi, ada bagiannya ya. Nanti selanjutnya. Part selanjutnya. Ya. Saya sangat senang sekali ada yang tertarik dengan restitusi. Oh, ini apa sih? Kemudian ciri-ciri restitusi ini yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Kan yang tadi penghukuman itu Pak Guru kita menerapkan disiplin sama anak ya, menghukum itu. Kemudian restitusi ini juga, tapi ini bedanya. Yang pertama itu restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita menghukum anak, dia tetap merasa dirinya salah, tapi tidak menebus kesalahannya atau tidak dia akan ada kemungkinan dia mengulangi lagi karena dia tidak ada kesadaran. Kemudian selanjutnya restitusi itu memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Selanjutnya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lanjut, untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kenapa sih dia melakukan hal tersebut? Untuk mencari alasannya. Cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau lingkungannya. Kemudian nanti kita ada lanjutannya restitusi untuk tanya jawab nanti ya, sesinya Pak ya. Ada keyakinan kelas. Ya. Ada yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di sini? Belum melaksanakan? Tapi Apa itu keyakinan kelas? tapi pasti sudah ada kan yang melaksanakan. Tidak kita sadari. Keyakinan kelas itu Ya, satu kelas sama. itu kan dia, hilang raya. Ya, yang pertama kita ingin tahu dulu ya, apa sih pengertian keyakinan? Keyakinan itu ialah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa maupun agama, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kelas atau lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa atau peserta didik. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas tidak dengan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena seseorang akan lebih tertarik dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Artinya kalau keyakinan kelas itu anak yang membuat peraturannya atau keyakinannya sendiri di kelas, berarti anak langsung bertanggung jawab dengan apa yang dia buat. Misalkan di kelas itu tidak boleh terlambat. Misalkan kita ubah katanya menjadi tepat waktu. Misalkan anak yang bikin keyakinannya, berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Yang ketiga, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana sih caranya kita membuat keyakinan kelas? Ini yang bagi yang belum, tadi Bu Lina belum ya membuat keyakinan kelas. Ya nanti sekarang kita dengarkan dulu ya, nanti kita praktikkan ya. Saya saja keyakinan kelas seperti apa sih gitu yang tersirat tersurat. Oh iya. Sekarang kita akan bahas Bu Lina ya. Siap Bu. Yang pertama, ketika kita di dalam kelas, kita dan anak mempersilakan ini untuk warga sekolah ya, mempersilakan murid di sekolah atau di kelas untuk curah pendapat atau mengeluarkan pendapatnya tentang peraturan yang perlu disepakati. Peraturan apa sih yang perlu kita sepakati di kelas ini? Anak-anak itu masing-masing perlu mengeluarkan pendapatnya dari mereka sendiri, bukan dari gurunya. Kemudian yang kedua, kita
Jadi Silahkan terlambat. Jangan. ya datang tepat waktu atau disiplin boleh. Seperti itu ya. Masih semangat? Semangat. Oh iya dulu. Ya, ya semangat meninjau kembali, kita bisa meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kita tinjau dia kembali, apakah sesuai dengan kelas kita atau tidak. Kita tinjau bersama-sama di kelas. Kemudian selanjutnya ialah keyakinan kelas yang sudah selesai dibuat akan disetujui dan ditandatangani oleh gurunya. Kalau di kelas itu anak muridnya yang tanda tangan, boleh, agar mereka lebih merasa bertanggung jawab dengan apa yang mereka buat. Yang ketujuh ialah keyakinan kelas bisa di print out nanti, kemudian ditempel di tempat yang mudah terlihat di dalam kelasnya. Yes. Yang selanjutnya ialah kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini contohnya misalkan satu keyakinan kelas kita. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugasnya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian ketika dia tampak seperti, anak-anak akan rajin belajar. Benar? Merasa senang. Benar? Mengerjakan tugasnya. Betul? Saling menghargai. Kemudian merasa nyaman. Kemudian kalau dia tidak tampak seperti itu, anak akan seperti malas belajar, cemberut, tugas diabaikan, saling hina dengan temannya, saling bully, kemudian terganggu. Ya. Ada kegiatan tugas kamu dan tugas guru dan tugas murid. Ada tugas guru itu mengajar dan tugas murid apa? Belajar. That's right. Kemudian kita berlanjut ya. Tinggal dua materi ya, sabar ya. Ya, aminnya sebentar lagi. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang coba semuanya hadap depan dulu, coba dilihat. Ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada yang pernah mendengar kebutuhan dasar? Pasti ada yang pernah. Ya, pasti ada. Ibu guru dari SD itu kita diajarkan kebutuhan dasar. Dulu coba diingat-ingat dulu. Tetapi sekarang kita mengacu kepada anak lagi ya. Kita mengacu kepada peserta didik lagi. Kalau peserta didik itu sebenarnya punya kebutuhan dasar manusia, sama dengan guru sebenarnya. Tapi kita berfokus kepada peserta didik. Ada 5 banyaknya. Yang pertama apa? 1. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan, keempat kesenangan, kelima penguasaan. Itu kebutuhan dasar anak yang sebenarnya harus terpenuhi, benar. Kalau salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, anak atau peserta didik itu akan mencoba melakukan segala cara, termasuk cara negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya kebutuhan dasar kebebasan di dalam kelas, misalkan anak itu merasa terkekang.
negatif. Penjelasannya yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini tidak termasuk kebutuhan yang makan gitu ya, yang di pelajaran IPS ya, bukan ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman. Yang kedua ialah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi, anak itu juga merasa butuh untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena anak itu harus merasa diterima di dalam kelasnya, bukan merasa terasingkan. Didiskriminasi. Ya, baik di kelas atau di sekolah, di rumahnya, sendiri di lingkungan keluarganya. Anak itu harus merasa disayang, nyaman, gitu. Kemudian yang ketiga itu ada penguasaan. Apa sih kebutuhan penguasaan itu? Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Misalkan anak kalau tidak mendapatkan kebutuhan dasar penguasaan ini di kelas, misalkan dia merasa siswa ini lebih menguasai daripada dia lebih potensinya lebih banyak di kelas ini daripada dia. Anak itu akan melakukan penguasaan misalkan di tempat bermainnya. Dia akan berusaha untuk menyabotase. Misalkan ketika bermain bola, dia akan berusaha dia yang menjadi mendominasi. Kalau dia tidak memenuhi kebutuhannya di kelas biasanya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Apa sih maksudnya? Kebutuhan kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan hidup seseorang. Ketika anak merasa bebas di kelas, artinya kita menyediakan kebutuhan dasarnya akan pilihannya, berarti anak sudah bisa merasa nyaman. Kemudian yang kelima ialah kesenangan. Apa sih kebutuhan dasar manusia untuk merasa senang? Ya, kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan bermain, tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Hampa rasanya ketika anak sudah merasa tidak senang di kelas. Dia akan mencari kesenangannya di luar, Pak, walaupun dengan cara yang negatif nanti. Misalkan dengan cara membuli temannya dia merasa senang, itu yang akan dia lakukan nanti. Nah, sekarang ini yang paling menarik menurut Pak Suki tadi. Restitusi, ada 5 posisi kontrol guru. Yes. Ada yang pertama itu ialah penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ialah guys, teman. Yang keempat ialah pemantau. Dan yang terakhir ialah manajerial. Di sini kita akan belajar mengetahui mana sih posisi kontrol guru yang paling tepat untuk dilakukan. Apakah menghukum? Apakah membuat dia merasa bersalah? Ataukah membuat dia, "Hai temanku"? Ataukah memantau anak tersebut? Atau mungkin yang terakhir ialah manajer. Bagaimana sih maksudnya posisi kontrol manajer?
kalau saya lebih banyak ke rumah. Besok lagi ya. Sekarang mungkin semoga saya bisa mengubah pemikiran nanti Pak Guru Azmi ya. Ya. Kemudian yang kedua, terima kasih Pak Odi. Membuat rasa bersalah. Bagaimana sih maksudnya kita membuat murid itu merasa bersalah? Bagaimana sih? Ya, kita membuat, biasanya kita menggunakan kata-kata yang gimana sih? Kata-kata yang lemah lembut agar anak itu merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Boleh yang mereka lapar boleh ya, makan dulu itu balik lagi. Nah, kata-kata yang keluar itu biasanya akan lembut. Seperti ini yang kalimat pertama seperti ya. Ibu kecewa sekali sama kamu. Bersalah nggak? Merasa bersalah nggak? Oh ini anaknya Merasa bersalah. Ya. Berapa kali bapak ibu guru sudah kasih tahu kamu? Itu kan nadanya halus dan rendah. Biar anak merasa tidak nyaman dan merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tuamu tahu perilakumu kayak gini? Merasa bersalah nggak? Berarti nggak peduli sama orang tuanya. Banyak Malaysia Bu. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kan juga memang bagus sih kata-kata seperti yang Ibu sampaikan itu, cuman kadang-kadang kita menyampaikannya tergantung kondisi situasi anak kan. Benar sekali Pak Guru. Nah, saya tidak memungkiri juga kadang menggunakan posisi kontrol ini ketika anak. Tapi kita melihat kondisi anak itu sama siapa yang misalkan anak yang ini terlalu keras, kita biasa menggunakan posisi kontrol apa? Yang pertama pasti menghukum kita gunakan. Terus ketika kita merasa anak yang sedikit ini agak lemah, kita lihat biasanya kita menggunakan atau kita sedikit dekat dengan anak itu biasanya kita menggunakan posisi yang kedua, merasa bersalah agar dia merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Iya. Tapi guru kecewa sekali sama kamu. Benar Pak Guru? Benar. Benar. Betul. Ya tadi bentar Bu ya. Ya. Memang saya paling sering Ya. di antara sekian teman-teman mungkin ya, menghukum anak Ya. yang berupa kekerasan. Tapi saya nggak lepas sampai di sana. Karena setelah selesai mengajar, biasanya anak itu saya panggil. Iya. Masalah. Ya. Saya minta maaf. Saya berikan alasan kenapa saya memukul anak kamu sampai seperti itu. Ya. Terkadang kalau dia keras saya pernah memukul, saya bawa dia pulang. Ya. Yang tak salah itu. Sebenarnya yang dilakukan. Nah, benar saya pernah melihat. Sebenarnya yang dilakukan Pak Guru itu ya sebenarnya yang dilakukan Pak Guru itu lebih dari satu posisi kontrol. Pak Guru itu sebenarnya tidak melakukan satu saja Pak Guru, tidak menghukum saja. Tetapi Pak Guru sebenarnya sudah menggunakan restitusi sebenarnya untuk terakhirnya. Tetapi mungkin tahapannya yang berbeda Pak Guru. Mungkin alangkah baiknya bila Pak Guru menggunakan restitusi duluan, mungkin bisa dicoba nanti kita restitusi dulu anaknya, bukan langsung menghukum. Iya. Mungkin caranya kan Pak Guru terakhir-akhirnya memberikan kasih sayang. Terkadang kan enggak sih kita langsung Pak Bos. Ya enggak sih. Beri peringatan tapi sampai sekian sekali. Mantap. Ya. Baru kita bertindak sekali. Ya, bisa itu digunakan. Setelah itu nggak kita langsung lepas. Bagus Pak Guru. Ayo kita tepuk tangan dulu terus. Silakan Pak Guru, boleh langsung kita anggap aja prasmanan. Udah sama, dari atas. Ya, sebentar ya, tinggal satu Pak Guru. Ada yang namanya posisi kontrol teman ya, yang tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman. Posisi ini bagaimana sih? Apakah kita harus berbestian dengan murid kita? Apakah kita harus bersahabat dengan murid kita? Ya Bu Dini ya? Jangan, masih banget kalau bikinnya. Ya, oh. Kontrol yang sering dilakukan sama Ibu Dini. Ya. Itu sudah. Kita lihat dulu ya. Salah satunya guru yang sering menggunakan kontrol ini ada ternyata. Guru di posisi
bapak pernah kasih kamu uang? Benar Pak? Benar. Benar nggak papa sudah kasih kamu sepatu? Bapak berapa? Ya sudah, kali ini nggak apa-apa ya. Nanti ibu guru bantu bereskan, ibu guru yang itu. Nggak apa-apa, hari ini ya nanti ibu guru bantu. Ya, kita pernah menggunakan posisi ini juga. Tidak ada yang salah, rekan-rekan tercinta. Katanya melihat posisi kontrol. Kemudian yang keempat adalah Pak Guru Azmi, ini berkaitan dengan PMM. Pak Guru Azmi tugasnya Kevin. Ya, selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini seperti apa sih? Posisi ini seperti apa sih? Posisi pemantau ini adalah biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan yang sudah ada atau konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, ini contoh-contoh dari kalimat yang biasa digunakan. Yang pertama, kamu tahu nggak peraturannya apa? Yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Yang ketiga, kamu tahu kan sanksi dan konsekuensinya? Misalkan ketika anak bolos, dia sudah tahu konsekuensinya apa. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Kira-kira posisi manajer itu apa sih kamu ini? Kalau manajer secara umum apa di sini? Saya secara umum. Pengertian Pak Guru saja. Kalau ini kan manajer kalau arti menurut saya itu kan seseorang yang memiliki jabatan tertinggi pada suatu lembaga kan? Nah, itu namanya manajer. Nah, secara umum yang saya tahu seperti itu. Berarti itu ya. Mungkin boleh kita lihat sekarang ya. Kalau di sini mungkin manajer itu berbeda dengan panggilnya. Ya. Posisi guru sebagai manajer ialah berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau apa yang sudah dia buat, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu posisi manajer ya, Pak Guru ya. Oke. Ya, itu tidak salah Pak Guru, memang benar itu dalam sesuatu perusahaan atau institusi manajer itu ialah posisi yang paling tinggi ya. Kalau di posisi kontrol sebagai guru, manajer itu lebih ke kita berdiskusi bersama murid. Ketika murid melakukan kesalahannya, kemudian murid dapat langsung mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan solusi-solusi yang diberikan atau yang ia temukan. Kemudian ini ada restitusi, posisi segitiga restitusi. Ini yang akan kita coba terapkan nanti ya. Ketika anak memiliki masalah, jangan kita langsung mungkin menghukum, tetapi kita beri restitusi dulu melalui ada beberapa langkahnya. Yang pertama ada langkahnya menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang menstabilkan identitas itu kontrolnya, itu teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian untuk validasi tindakan salah, semua perilaku yang dilakukan oleh anak itu memiliki alasan. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak berbuat salah, kita bisa mengajak anak berdiskusi. Caranya, tujuannya itu adalah mengubah identitas anak yang dari merasa gagal menjadi identitas sukses. Anak itu jangan dibiarkan merasa gagal ketika melakukan sebuah kesalahan. Contoh kalimat yang digunakan itu, guru bisa menggunakan kalimat yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak apa-apa
merasa sukses. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimat yang bisa digunakan yaitu, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu hebat tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tujuan dari sikap ini ialah memenuhi kebutuhan dasar anak. Yang tadi 5, kebutuhan dasar yang 5 itu, ini tujuannya. Karena anak melakukan sebuah kesalahan itu pasti memiliki alasan. Karena kebutuhan dasarnya salah satunya tidak terpenuhi, makanya dia melakukan kesalahan. Kemudian langkah selanjutnya, langkah ketiga ialah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya anak itu termotivasi secara internal. Ya, ketika melakukan validasi tindakan yang salah, biasanya guru akan menghubungkan nilai-nilai yang ia percaya, nilai-nilai baik yang ia percaya. Ya, pertanyaan yang bisa diucapkan yang pertama adalah apa yang kita percaya di kelas atau keluarga. Keyakinan apa yang kalian percaya di kelas kalian? Atau nilai umum apa yang telah kita sepakati? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu ingin orang seperti apa? Ya, itu adalah menanyakan keyakinan. Ketika guru sudah menanyakan hal tersebut, berarti guru sedang melakukan restitusi yang terakhir. Kemudian ini tahap kesimpulannya ya dari diskusi hari ini. Ada berapa jam tadi? Kurang sejam. 4 menit lagi. 4 menit lagi. Kesimpulan dari ini ya, terima kasih atas kesabarannya. Kesimpulan dari materi hari ini adalah mengenai disiplin positif. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang mengontrol diri kita. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian makna disiplin itu adalah menggali potensi diri kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai baik yang kita percayai. Misalkan kita percaya nilai baik sopan, berarti kita harus menjalankan disiplin kita yang harus sopan, karena kita percaya kesopanan itu baik. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi yang tujuannya yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai dirinya sendiri, itu yang paling bagus ya untuk teori motivasi. Yang selanjutnya ialah nilai-nilai kebajikan universal yang nanti bisa kita terapkan nanti untuk keyakinan kelas. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum, membuat merasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan terakhir adalah manajerial yang menggunakan 5 segitiga restitusi. Kemudian yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat itu adalah kesenangan, dan yang terakhir adalah kebebasan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, semoga materi hari ini yang saya imbaskan hari ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai guru, bisa bermanfaat untuk anak-anak didik kita, bisa kita manfaatkan nanti langsung di dalam kelas, atau boleh nanti yang langsung mau memanfaatkan guru-guru rekan lain yang mau memanfaatkan di dalam kelas, bisa nanti tanyakan berkolaborasi dengan saya, boleh Bu Guru Neni, boleh Bu Guru Yul, atau guru-guru yang lain boleh nanti untuk lebih jelasnya ya Bu Guru Lina, boleh ya, biar kita bisa langsung aplikasikan di kelas masing-masing, tidak cuma CGP atau GP
positif ini sangat baik menurut saya untuk dilaksanakan di lingkungan sekolah